Bab 12 Pertaruhan Nyawa berlangsung. Ibu Ashela, panggil Elvano, kali ini suaranya terdengar lebih lembut, kehilangan nada otoriter yang biasanya ia gunakan. Ashela tersentak, ia sedikit menunduk agar Elvano tidak melihat matanya yang berair. Iya, dok. Kondisi Leo cukup kompleks. Operasi yang akan saya lakukan nanti bukan sekadar menambal lubang, tapi juga merekonstruksi jalur pembuluh darah ke paru-parunya. Ini akan memakan waktu lama dan membutuhkan masa pemulihan yang disiplin, jelas Elvano. Ia berhenti sejenak, menatap Ashela yang tampak gemetar. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal, yaitu saya akan memberikan segalanya untuk Leo. Saya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya, seru Elvano dengan penuh tekad. Ashela tertegun. Ia memberanikan diri sedikit mendongak, menatap mata Elvano melalui celah tipis di balik maskernya. Ada ketulusan di sana. Ada sebuah janji yang seolah-olah pribadi, bukan sekadar janji dokter kepada pasien. Terima kasih, dok. Terima kasih banyak, bisik Ashela dengan suara yang serak. Apakah Anda sudah makan? Tanya Elvano tiba-tiba, sebuah pertanyaan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ashela menggeleng pelan. Saya tidak lapar, dok. Jawab Ashela gugup. Elvano mengerutkan dahi. Anda harus makan. Jika Anda tumbang, siapa yang akan menjaga Leo setelah operasi nanti? Leo butuh ibunya yang kuat. Elvano menoleh ke arah perawat yang berdiri di dekat pintu. Suster, tolong antarkan ibu ini ke kantin staf. Katakan pada bagian catering untuk memberikan menu lengkap atas namaku. Pastikan dia makan sampai habis. Ucap Elvano. Tidak perlu, dok. Saya bisa sendiri, Ashela menolak dengan panik. Ia tidak ingin berhutang budi lebih banyak lagi, apalagi melalui perhatian pribadi seperti ini. Ini perintah medis, bukan tawaran sosial, potong Elvano dengan nada tegas namun tidak kasar. Silakan ikut perawat. Saya yang akan menjaga Leo selama 10 menit ini. Serunya lagi tanpa bisa dibantah. Ashela tidak punya pilihan selain menurut. Saat ia berjalan keluar, ia sempat menoleh ke belakang. Ia melihat Elvano, sang dokter jenius yang sombong itu, kini sedang duduk di kursi kecil di samping ranjang Leo. Pria itu tampak sedang memeriksa monitor dengan satu tangan, sementara tangan lainnya dengan kaku yaitu seolah tidak terbiasa namun tulus mengusap tangan kecil Leo. Setelah Ashela pergi, Elvano kembali fokus pada data medis di hadapannya. Ia tidak memikirkan tes DNA atau hal-hal bersifat administratif. Baginya, Leo adalah teka-teki medis yang harus ia pecahkan. Penyakit Leo adalah tantangan intelektual sekaligus emosional yang belum pernah ia temui. Ada sebuah anomali pada katup trikuspid Leo yang sangat jarang terjadi. Elvano terus memutar model 3D jantung Leo di tabletnya, mencoba mencari celah untuk sayatan yang paling minim risiko. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya hingga ia tidak menyadari Yuda masuk ke ruangan. Dokter, Anda melewatkan rapat dewan direksi pagi ini. Bisik Yuda hati-hati. Batalkan semuanya, jawab Elvano tanpa menoleh. Katakan pada mereka aku sedang menghadapi kasus rujukan kritis yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi dokter, ini hanya satu pasien hibah, ucap sang asisten terpotong melohat tatapan tuannya itu. Elvano mendongak, matanya berkilat tajam yang membuat Yuda segera bungkam. Pasien ini bukan hanya, dia adalah prioritas utamaku sekarang. Ada sesuatu pada anak ini, Yuda. Aku merasa jika aku gagal menyelamatkannya, aku akan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kukembalikan seumur hidupku. Tegas Elvano, entah mengapa dia begitu tidak suka dengan ucapan Yuda tadi. Yuda terdiam. Ia belum pernah melihat Elvano seobsesif ini pada seorang pasien sejak bertahun-tahun lalu. Ia melihat bagaimana Elvano terus-menerus menyesuaikan dosis obat di layar monitor Leo dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang menyentuh barang pecah belah yang paling berharga di dunia. Sore harinya,
Elvano kembali ke bangsal Leo setelah menyelesaikan satu operasi ringan lainnya. Ia melihat Ashela sedang duduk di lantai di samping tempat tidur Leo, tertidur dengan posisi duduk dan kepala bersandar di tepi ranjang. Wanita itu tampak sangat kelelahan. Elvano berdiri diam di ambang pintu, memperhatikan pemandangan itu. Ia melihat ketegaran seorang ibu yang tidak memiliki apa-apa selain anaknya. Muncul rasa hormat yang mendalam di hati Elvano. Selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang mengejar harta dan jabatan, namun wanita di depannya ini sedang berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih murni. Ia mendekat dengan langkah pelan agar tidak membangunkan Ashela. Ia mengambil selimut cadangan dari lemari medis dan dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyampirkannya ke bahu Ashela. Ashela sedikit bergerak dalam tidurnya, namun tidak terbangun. Ia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Elvano sedikit membungkuk, mencoba mendengar. Maafkan aku, gumam Ashela dalam mimpinya. Elvano mengernyit. Maaf untuk apa? Mengapa wanita ini tampak membawa beban rasa bersalah yang begitu besar? Namun, ia tidak ingin mencampuri urusan pribadi orang lain. Ia hanya ingin fokus pada kesembuhan Leo. Ia menatap wajah Leo sekali lagi. Di bawah cahaya lampu sore yang temaram, kemiripan itu semakin tidak masuk akal. Hidung itu, garis bibir itu. Elvano merasa seolah ia sedang melihat dirinya sendiri yang sedang sakit. Aku tidak tahu siapa ayahmu, Leo, batin Elvano sambil menatap bocah itu. Tapi dia adalah pria paling bodoh di dunia karena telah meninggalkanmu dan ibumu yang sehebat ini. Jika aku adalah ayahmu, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menderita di tempat sejauh itu, gumamnya dalam hati. Tanpa ia sadari, tangannya mengepal. Ada amarah yang muncul terhadap pria anonim yang telah meninggalkan Ashela dan Leo. Sebuah amarah yang ironis, karena ia tidak tahu bahwa pria bodoh yang ia maki dalam hati itu adalah dirinya sendiri. Elvano akhirnya berbalik dan keluar dari ruangan dengan langkah yang mantap. Besok adalah hari penentuan. Ia akan melakukan operasi besar itu. Ia akan mempertaruhkan reputasinya sebagai dokter jenius demi nyawa bocah dari Sukabumi ini. Bukan karena Leo adalah darah dagingnya bahkan dia belum tahu tentang kebenarannya, tapi karena ada sebuah ikatan batin yang telah menarik jiwanya yang dingin kembali ke permukaan kemanusiaan melalui kehadiran seorang anak bernama Leonardo. Lampu merah bertuliskan OPERATING di atas pintu ruang bedah nomor 1 menyala dengan pendar yang mencekam. Di balik pintu baja itu, sebuah pertaruhan nyawa sedang berlangsung. Udara di dalam ruangan terasa sangat dingin, dikontrol ketat untuk menjaga suhu tubuh pasien dan sterilitas lingkungan, namun ketegangan yang menyelimuti tim medis justru membuat suasana terasa panas dan menyesakkan. Leo terbaring di atas meja operasi yang dikelilingi oleh mesin-mesin canggih. Tubuh mungilnya hampir tenggelam di balik tumpukan kain hijau steril, hanya menyisakan area dada yang telah disiapkan untuk sayatan. Di sekelilingnya, monitor-monitor besar menampilkan grafik neon yang berkedip yaitu tekanan darah, saturasi oksigen, dan yang paling krusial, ritme jantung yang tidak stabil. Elvano Gavian Narendra berdiri di posisi utama. Ia mengenakan jubah bedah biru gelap, masker yang menutupi separuh wajahnya, dan lupe, kacamata pembesar khusus yang terpasang di depan matanya. Tangannya yang terbungkus sarung tangan lateks tampak sangat tenang, meski di dalam benaknya, ia sedang memetakan labirin pembuluh darah Leo yang kacau. Pisau bedah, suara Elvano memecah kesunyian. Suaranya dingin, fokus, dan tanpa ragu. Di luar ruang operasi, di lorong panjang yang sepi, Ashela duduk bersimpuh di atas lantai koridor. Ia menolak duduk di kursi tunggu karena baginya, bersentuhan langsung dengan lantai terasa seperti bentuk penyerahan diri yang paling tulus. Tangannya tertangkup di depan wajah, bibirnya tak henti menggumamkan doa yang sama berulang-ulang. Tuhan, pinjamkan kekuatanmu untuk dokter itu. Jangan biarkan tangannya goyah. Berikan napas untuk Leo. Biarkan dia hidup normal seperti anak-anak lainnya,
isaknya lirih. Ashela membayangkan Leo yang sedang berlari di kebun teh, Leo yang tertawa tanpa harus merasa sesak, Leo yang bisa tumbuh besar dan melihat dunia. Harapan itu adalah satu-satunya hal yang menjaganya agar tidak pingsan di tengah ketakutan yang mencekik. Ia tidak peduli jika setelah ini ia harus menghadapi kemarahan Elvano, atau jika identitasnya terbongkar. Yang ia inginkan hanyalah melihat monitor itu menunjukkan garis detak jantung yang stabil bagi putranya. Kembali ke dalam ruang operasi, waktu seolah melambat. Operasi telah berjalan selama 3 jam, dan mereka baru saja memasuki tahap paling kritis yaitu menghentikan jantung Leo untuk sementara agar Elvano bisa menjahit lubang di dalam sekat jantung dan merekonstruksi pembuluh darah pulmonal. Hubungkan ke mesin heart-lung bypass, perintah Elvano. Detik-detik saat jantung asli Leo berhenti berdetak dan fungsinya diambil alih oleh mesin adalah momen yang paling mendebarkan bagi seluruh tim. Garis di monitor berubah menjadi datar, diiringi suara dengung mesin yang monoton. Nyawa Leo kini benar-benar berada di tangan Elvano dan teknologi di depannya. Elvano mulai bekerja dengan ketelitian mikroskopis. Ia menggunakan benang bedah yang lebih halus dari rambut manusia. Setiap tusukan jarum harus sempurna karena 1 mm saja meleset, maka aliran darah ke paru-paru Leo akan terhambat selamanya. Saturasi menurun. Ada pendarahan di balik katup trikuspid. Seru dokter anestesi dengan nada panik. Suasana seketika berubah kacau. Monitor berbunyi tit-tit-tit dengan frekuensi cepat dan melengking. Darah mulai merembes keluar dari area yang sedang diperbaiki, menutupi pandangan Elvano. "Tenang, jangan panik," bentak Elvano, suaranya menggelegar di dalam ruangan, seketika membungkam kepanikan staf lainnya. "Berikan suction maksimal, naikkan dosis epinefrin. Aku butuh area ini bersih sekarang juga," perintahnya. Keringat mulai membanjiri dahi Elvano. Seorang perawat dengan sigap menyekanya agar tidak jatuh ke area bedah. Elvano menahan napas. Tangannya tidak bergetar sedikit pun, namun di balik maskernya, rahangnya terkatup sangat rapat. Ia melihat lubang itu yaitu sumber pendarahannya ternyata berasal dari anomali pembuluh darah yang sebelumnya tidak terlihat jelas di hasil pemindaian. "Jangan mati, Leo. Jangan sekarang," batin Elvano menjerit. Ia bekerja melawan waktu. Setiap detik jantung itu berhenti, risiko kerusakan otak pada pasien anak semakin besar. Elvano melakukan gerakan tangan yang sangat cepat namun terukur. Ia menjahit pembuluh darah yang pecah itu dengan satu gerakan kontinu yang hanya bisa dilakukan oleh dokter dengan jam terbang ribuan jam. "Pendarahan terkendali," ucap Elvano setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya. "Lanjutkan penutupan sekat," seru Dr. Elvano. 5 jam berlalu. Di luar, matahari Jakarta sudah mulai terbenam, memberikan semburat jingga di jendela koridor. Ashela masih di posisi yang sama. Tubuhnya sudah mati rasa, namun jiwanya tetap terjaga. Setiap kali pintu ruang operasi terbuka dan seorang perawat keluar untuk mengambil kantong darah tambahan, Ashela akan berdiri dengan harapan yang membuncah, namun ia hanya mendapatkan gelengan kepala yang berarti masih berlangsung. "Leo, Mama janji akan membawamu melihat laut jika kamu bangun," bisiknya pada keheningan. "Mama akan membawamu melihat semua tempat indah yang pernah Mama ceritakan. Tolong, jangan tinggalkan Mama sendiri di sini." Lirih Ashela pasrah. Ashela merasa seolah-olah separuh nyawanya sedang berada di dalam sana, ikut dibedah dan dijahit bersama Leo. Ia bisa merasakan setiap rasa sakit yang mungkin dirasakan anaknya, meski Leo sedang berada di bawah pengaruh bius total. Di dalam ruang bedah, tahap akhir dimulai. Tahap yang paling menentukan yaitu melepaskan mesin bypass dan membiarkan jantung Leo berdetak kembali dengan kekuatannya sendiri. "Siapkan defibrilator anak." Energi rendah, Elvano bersiap. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Elvano melepaskan klem pada pembuluh darah utama,
membiarkan darah kembali mengalir masuk ke dalam ruang-ruang jantung yang baru saja ia perbaiki. Jantung mungil itu tampak tergetar, namun tetap diam. Tidak ada detak. Satu kali kejut, perintah Elvano. Dek. Tubuh Leo sedikit terangkat. Garis di monitor masih datar. Naikkan energi. Kejut kedua. Lagi, tubuh mungil itu tersentak. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan. Elvano menatap jantung itu dengan tatapan yang sangat intens. Di dalam hatinya, ia melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan selama bertahun-tahun, yaitu ia berdoa. Tuhan, jika Kau ingin mengambil seseorang, ambil aku. Jangan anak ini. Dia belum melihat apa-apa. Dia pantas mendapatkan hidupnya kembali, batinnya memohon. Tiba-tiba, monitor berbunyi. Pip. Satu puncak kecil muncul di layar. Pip, pip. Detak itu mulai muncul. Awalnya lambat dan lemah, namun perlahan semakin kuat dan berirama. Jantung Leo mulai berdenyut secara mandiri. Aliran darah yang kini sudah berada di jalur yang benar membuat warna jaringan jantung yang tadinya pucat berubah menjadi merah segar yang sehat. Saturasi naik ke 98%. Ritme sinus normal, lapor dokter anestesi dengan suara yang terdengar sangat lega, hampir menangis. Elvano menghela napas panjang, sebuah beban yang sangat berat seolah terangkat dari dadanya. Ia merasa lututnya sempat lemas untuk sedetik, namun ia segera menguasai diri. Ia menatap jantung Leo yang kini berdetak dengan gagah di balik tulang rusuk yang masih terbuka. Tutup rongga dada, perintah Elvano. Lakukan dengan sangat hati-hati. Pastikan tidak ada rembesan sedikit pun. Lanjutnya. Bersambung.